Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, alhamdulillah sekarang kita masuk sesi ketiga. Kita sudah belajar banyak tentang fondasi kenapa kita butuh RKU. Kenapa kita butuh merancang masa depan bukan hanya di dunia, tapi menembus lintas batas, lintas generasi, bahkan sampai ke akhirat. Kita bayangkan detail-detailnya. Maka di sesi pertama dan kedua, kita banyak mengelaborasi tentang kehidupan setelah kematian yang melalui 7 tahapan, 7 milestone. Tahapan pertama melalui kematian al-maut, ketika ruh kita dicabut oleh malaikat. Tahapan kedua ke alam barzakh, di dalam kubur kita menunggu sampai hari kiamat, sampai Allah membangkitkan kita lagi. Lalu kita dibangkitkan dalam keadaan lapar, tanpa pakaian. Kita berjalan berbondong-bondong dengan seluruh umat manusia menuju suatu area yang sangat luas dan lokasinya berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Itu yang namanya padang mahsyar. Manusia berkumpul di sana dan nunggu berapa miliar tahun kita nggak tahu. Kita nunggu di sana selama itu. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, tahap keempatnya barulah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala satu orang di sebuah momen yang namanya yaumul hisab. Dihitung seluruh amal-amal kita. Nah, di yaumul hisab itulah sobat-sobat, setiap orang akan melaporkan karyanya masing-masing. Karena di momen itu nanti kita akan diberikan buku catatan. Ada yang dapat buku catatannya dari tangan kanan, ada yang dapat dari tangan kiri, ada yang dilempar oleh Allah itu sampai menempel ke punggungnya, ke lehernya dikalungkan. Macam-macam kondisinya. Ketika kita mulai membuka, disitulah kita perlu menjawab apa yang ingin kita baca di dalam life journey yang tertulis dalam buku tersebut. RKU didesain dengan cara membayangkan apa yang ingin kita baca dalam buku yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya ke seluruh umat manusia tentang 5 hal. Sebagaimana hadis yang kemarin saya jelaskan ya. Rasulullah SAW mengatakan anak Adam itu tidak akan beranjak dari tempatnya sampai ditanya tentang 5 hal. Tentang apanya? Tentang umurnya, an umrihi, fima afnah, bagaimana dia menghabiskan usianya, an syababihi, tentang masa mudanya, lalu tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia dapat, dan bagaimana dia spending, membelanjakan hartanya. Yang kelima, bagaimana dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Jadi kira-kira sobat-sobat, kalau kita ingin rangkum, pertanyaan utama dalam yaumul hisab itu adalah tentang bagaimana kita menghabiskan seluruh usia, resume, terutama masa muda, karena masa muda adalah masa-masa yang paling sering manusia itu maksiat karena ngerasa usia panjang, jauh dari kematian sehingga kebablasan. Lalu ditanya tentang karir kita, dari mana sumber income dan bagaimana distribusi karir kita yang namanya contribution. Juga ditanya tentang kapasitas diri, tentang self capacity, ilmu-ilmu yang kita pelajari dan ilmunya ngefek enggak, kita beramal dengan ilmunya. Jadi sahabat-sahabat, semua orang akan ditanya oleh Allah dan nanti masing-masing akan ngomong kayak gini. Allah Subhanahu wa taala akan nanya ke seorang yang dibangkitkan, namanya Muhammad bin Idris. Ketika ditanya, wahai Muhammad bin Idris, waktu kamu hidup di dunia, apa yang kamu kerjakan? Bagaimana kamu menghabiskan usia kamu? Nanti Muhammad bin Idris ini akan menjawab. Dia akan laporan tentang syahadatnya, tentang sholatnya, semuanya dilaporkan. Tapi ketika dia melihat seluruh catatan amalnya, ternyata di situ ada karya besar yang dampaknya lintas generasi. Sampai detik ini masih kerasa dampaknya. Sampai detik ini karya-karyanya masih dinikmati dan mempengaruhi umat Islam seluruh dunia. Dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang menulis kitab Ar-Risalah. Di sesi ini kita akan elaborasi tentang siapa itu Imam Syafi'i. Ada juga tokoh nanti yang Allah bangkitkan itu, dia akan laporan gini, ya Allah, waktu saya di dunia, saya ingin membangkitkan semangat perempuan, para akhwat, agar mereka berdaya. Perannya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai leader harus mereka ketahui, harus mereka fahami, dan perlu disiapkan, perlu dididik. Lalu waktu saya hidup di dunia, ya Allah, saya mendirikan sekolah itu saya dirikan dengan sederhana, tapi lama kelamaan berkembang terus, yang sampai hari ini 2023 sekolahnya sudah berusia 100 tahun dan melahirkan banyak sekali tokoh nasional dari sekolah itu. Itulah Syekhah Rahmah El-Yunusiyah yang insya Allah akan kita pelajari. Juga kita akan mempelajari tokoh-tokoh yang memulai dari kesederhanaan, memulai dari keterbatasan,
Mungkin dia miskin, mungkin dia terbelakang secara ekonomi, bahkan mungkin dia tertindas, bahkan ada yang mantan budak, pernah menjadi seorang hamba sahaya, diperjualbelikan, lalu menanjak karirnya sampai menjadi sultan. Jadi sahabat-sahabat, banyak orang-orang yang mencapai hal-hal besar, prestasi-prestasi besar, walaupun starting pointnya sangat minimal. Nah, itulah insya Allah materi kita di sesi ketiga ini, yaitu tentang Amazing RKU. Mimpi besar para pahlawan yang akan menginspirasi. Kenapa sesi 3 ini membahas tentang tokoh-tokoh? Kemarin kita sudah membahas tentang Yaumul Akhir yang sangat kental dengan nilai spiritual. Sekarang kita bahas bagaimana implementasinya. Sebelum kita membahas tentang bagaimana diri kita merancang RKU, kita butuh referensi. Karena gini sobat-sobat, kendala terbesar setelah kita rekap ya, masalah sobat-sobat dalam merancang RKU, kenapa terkendala? Karena kita tidak berani bermimpi besar, karena kita insecure, karena kita, ya saya seorang anak muda dari Bandung, dari Depok, dari Makassar, saya dari Jambi, ngapain saya bermimpi tinggi-tinggi? Saya kan hanya orang biasa, orang tua saya tidak berada, sekolah pun sekolah yang ya sederhana sekali. Semua itu bukan alasan. Kenapa? Karena apa yang akan saya ceritakan adalah tokoh-tokoh hebat yang memulai dari titik yang jauh lebih minim dibanding kita, dengan sarana teknologi, sarana kecanggihan pembelajaran yang jauh lebih terbatas dibanding kita. Tapi mereka bisa. Jadi sobat-sobat, insya Allah apa yang akan kita bahas mudah-mudahan bisa memberikan referensi yang kuat bahwa nggak ada lagi alasan kita untuk tidak berani bermimpi RKU yang gede. Semuanya bisa direalisasikan selama bisa diimajinasikan. Itulah kaidahnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penyempurnaan. Jadi nggak ada alasan. Saatnya kita merancang RKU yang gede, saatnya kita bermimpi besar, lintas zaman, lintas generasi. Saatnya kita menyerap spirit orang-orang hebat itu dan menjadi inspirasi kita untuk mulai merancang RKU. Siap masuk ke materi kita insya Allah di sesi 3, yaitu tentang tokoh-tokoh hebat, RKU para pahlawan, The Amazing RKU.